Hai horror lovers, semoga hari kalian menyenangkan ya. Welcome back di channel Bisikan Horor. Video horor kali ini menceritakan kisah hantu legendaris La Llorona yang kedua. Kisah ini memiliki versi yang berbeda dengan La Llorona yang pertama, dan bahkan tidak ada kaitan ceritanya sama sekali dengan yang pertama. Namun yang kedua ini memiliki cerita yang lebih kompleks. Scene memperlihatkan seorang ibu-ibu dengan kedua anaknya yang entah ada angin apa mereka pergi ke hutan malam-malam. Si ibu mengeluarkan sesuatu dari ranselnya untuk diberikan kepada ayah mereka dan bertemu dengan coyote yang katanya akan membantu mereka melewati perbatasan hutan. Si ibu pergi memberikan berkas itu sendirian untuk memastikan keadaan di sana aman. Sehingga anak-anaknya disuruh untuk beristirahat di hutan terlebih dahulu, sembari menunggu si ibu kembali. Si adik yang bernama Liliana meminta kakaknya Eduardo untuk menyanyikan lagu tidur untuknya. Ketika mereka tertidur, tiba-tiba mereka mendengar seorang wanita berteriak dan membuat Eduardo untuk mengecek keadaan sekitar. Liliana mendengar ada wanita yang memanggil namanya, yang ia kira itu ibunya. Eduardo pun ikut mengejar adiknya dan tak sengaja melihat boneka yang seperti ditarik oleh kain putih di atas permukaan sungai. Liliana yang ketakutan memanggil Eduardo dan mengatakan melihat seorang wanita. Eduardo berusaha menenangkan adiknya, namun mereka mendengar wanita yang menangis. Dan cerita pun dimulai. Di awal film terlihat ada sebuah keluarga sedang berlibur di Meksiko. Mereka dipandu oleh penduduk asli sana bernama Antonio. Di tengah perjalanan, Carly melihat poster-poster dicari anak yang hilang, dan itu jumlahnya cukup banyak. Tak lama kemudian, mereka sampai di villa yang tak lain adalah rumah Antonio tadi, yang memang ia sewakan untuk para turis. Di sana, mereka disambut hangat oleh Veronica yang merupakan istri dari Antonio. Ketika bersalaman, Veronica membaca garis tangan Carly yang seakan-akan mengenal Carly sebelumnya. Namun Carly langsung mengelak bahwa dirinya bukan orang Meksiko asli. Ia pun juga diadopsi sebelumnya. Wajah Veronica berubah menjadi cemas ketika tahu Carly membawa anak kecil. Namun Veronica tetap mempersilahkan mereka untuk masuk. Ketika membongkar barang bawaan, Carly mengambil foto USG bayinya yang telah tiada, yang bernama Bridget, yang ia taruh di atas kotak musiknya. Tapi Carly teringat sesuatu yang membuatnya panik dan menelan obat penenang. Andre kemudian datang. Ia mengatakan pada istrinya jika menginginkan berlibur untuk ketenangan dan kedamaian atas apa yang mereka lalui setelah kehilangan Bridget. Andre pun mengajak Carly untuk makan malam berdua tanpa Dani. Carly pun mengiyakan perkataan suaminya itu. Dani kemudian mendatangi ayahnya untuk mengajaknya ke sungai dekat sini, yang katanya Veronica sungainya cukup bagus, sambil mencoba menyentuh kotak musik milik ibunya. Namun Carly melarang Dani untuk mendekati kotak musik itu. Ayahnya mengajak Dani ke tempat sungai yang ia ceritakan demi untuk mencairkan suasana. Ketika sampai di sana, Dani menemukan potongan tangan boneka. Andre dan Carly berjalan-jalan sambil berdebat untuk tidak memperlakukan Dani dengan keras dan dingin, karena hanya membuat Dani merasa bahwa Carly marah kepadanya. Tapi Carly merasa bersalah kalau merasa happy atau tersenyum setelah kepergian putrinya. Dani yang berlari ke arah sungai berusaha mengambil kain putih yang ternyata malah menariknya. Untungnya, kedua orang tuanya berhasil menyelamatkannya. Tapi Carly di sini merasa aneh dengan kain itu, seakan memang ada orang yang berusaha menarik lengannya. Makan malam pun tiba. Andre dan Carly benar-benar dinner hanya berdua di restoran. Andre mengeluarkan kado untuk Carly, dan ketika dibuka terdapat foto Carly dan Dani.
Andre mengatakan bahwa semua hal yang ia mau ada di dalam foto itu. Andre meninggalkan istrinya sendirian untuk request lagu kesukaan mereka berdua. Tiba-tiba ada laki-laki yang menghampirinya dan melihat ada foto Dani anaknya. Laki-laki itu pun mengatakan jika Dani akan tumbuh besar dan kuat. Dan laki-laki itu meminta Carly untuk mengenalkan anaknya itu pada dirinya. Carly yang merasa tidak nyaman meminta laki-laki itu untuk tidak mengganggunya. Andre yang datang menyuruh laki-laki asing itu untuk menyingkir. Dan tak lama kemudian Anthony pun juga tiba dan menyuruh laki-laki itu untuk pergi menjauh dari para turis itu. Anthony pun menyuruh mereka berdua untuk tetap berada di villa. Ia mengatakan tidak aman berada di luaran Meksiko sendirian karena banyak orang jahat berkeliaran dan banyak turis atau anak-anak yang menghilang. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk pulang. Saat berada di koridor villa, Andre melihat foto keluarga yang salah satu wajahnya dicoret-coret. Veronica yang juga kebetulan lewat mengatakan jika itu foto orang yang membangun rumah ini beserta keluarganya. Singkat cerita, Carly yang berada di kamar melihat Dani dari jendela, di mana Dani sedang dibawa oleh wanita bergaun putih. Sontak saja Carly berlari mengecek kamar Dani, yang ternyata Dani memang tidak berada di ruangannya. Carly pun bergegas mengejar Dani keluar. Ternyata tadi hanya halusinasi Carly saja. Dani digendong oleh ayahnya sambil mengatakan kalau Dani dari tadi berada di kamar mandi. Si ayah pun menurunkan Dani untuk menolong istrinya yang sedang di tengah-tengah sungai. Dan Daninya ngilang lagi dong. Danny? Mereka bingung cari kemana-mana. Bahkan sudah menghubungi polisi sekalipun. Hasilnya nihil, malah disuruh nunggu 1 kali 24 jam. Tahu gitu nggak usah dilepasin gendongannya tadi. Carly dan Andre khawatir jika laki-laki asing yang tadi berada di restoran menculik anaknya untuk hal yang buruk. Tapi Antonio mencoba meyakinkan bahwa laki-laki itu tidak akan berani kepadanya. Tak lama, laki-laki di restoran bersama gengnya tadi terlihat berada di dekat villa yang ditinggali Andre. Namun sayangnya, Dani sedang tidak bersama para gerombolan itu. Mereka memang berniat menculik Dani, tapi itu belum terjadi. Si laki-laki itu mendapati SMS dan menyuruh Carly dan Andre untuk menjauhinya karena merasa Antonio memang melindungi mereka berdua. Carly, Antonio, dan Veronica akhirnya kembali ke villa, namun tidak dengan Andre. Dia yang tak percaya pada laki-laki asing tadi, diam-diam berusaha membuntuti gerombolan geng itu menggunakan mobil Antonio. Antonio pun tidak tinggal diam. Dia berusaha mengejar Andre menggunakan mobil milik Veronica. Andre yang berada di tengah perjalanan melihat ada mobil berandalan itu. Dan tiba-tiba radio mobil berbunyi. Sembari mencoba membenarkannya, Dani bersama hantu wanita yang tak lain adalah La Llorona, dan ia tak sengaja menabrak si hantu, sehingga menyebabkan Andre mengalami kecelakaan. Di sisi lain, Carly yang mendengar suara Dani, ia berusaha mencari arah suara itu dan masuk ke hutan-hutan yang gelap. Untungnya, Carly menemukan Dani yang berada di bawah pepohonan besar. Sayangnya, La Llorona mempergoki mereka berdua. Sehingga membuat ibu dan anak itu berlari sempoyongan ke villa di mana Veronica tinggal. Di sana, Veronica tak sengaja melihat tangan boneka yang dibawa Dani tadi terjatuh. Hal ini mengingatkan Veronica tentang keadaan masa lalu saat ia bersama anak perempuannya yang bernama Angela berjalan-jalan di hutan. Dengan riangnya, Angela menyanyikan lagu
yang mengingatkan kita pada saat Eduardo di scene awal menyanyikan lagu yang sama juga. Veronica menanyakan kepada Angela siapa yang mengajarinya menyanyikan lagu itu. Dan Angela pun menjawab bahwa wanita itu yang mengajarkannya. Namun ternyata setelah dilihat tak ada siapa-siapa di sana. Angela tiba-tiba menjauh di seberang sungai dan berkata jika wanita itu sedang bersembunyi sambil menggendong boneka yang kotor. Dan tak lama kemudian Angela pun menghilang. Veronica pun bergegas memasuki rumah dan menanyakan kepada Dani apakah yang membawanya seorang perempuan sambil menyodorkan tangan boneka yang menurut Veronica diambil di dekat air sungai. Listrik rumah tiba-tiba jeglek seketika, membuat Veronica panik dan menyuruh Carly dan Dani untuk bersembunyi di kamar karena La Llorona datang untuk mencari Dani. Namun kotak musik terbuka dengan sendirinya, yang memaksa Carly untuk menutupnya agar tak didengar oleh orang luar, terutama La Llorona. Sayangnya La Llorona datang dari arah jendela dan membawa Dani menghilang memasuki ruangan yang seperti di dinding rumah. Dan saat diikuti seperti rembesan air sungai di dinding, terhenti di sebuah pintu. Dan ketika didobrak memang ada Dani di sana. Antonio lalu menyuruh Carly beserta anaknya untuk masuk di ruangan Veronica karena menurutnya di sana aman dan banyak salib yang membuat La Llorona tidak berani masuk ke ruangan itu. Carly yang penasaran kenapa La Llorona begitu menginginkan anaknya, membuat Veronica akhirnya menceritakan bahwa semua orang Meksiko tahu ceritanya, bahwa semua anak harus diamankan di dalam rumah. Karena La Llorona itu nyata. Dahulu orang yang mendirikan rumah yang mereka tempati ini bernama Hernandez, berselingkuh dengan seorang wanita bernama Maria, hingga mereka berdua memiliki bayi. Pada saat itu Hernandez sudah beristri, tetapi istrinya sakit dan tidak bisa memiliki anak. Tapi Maria bisa memberikannya anak dan meminta Hernandez untuk menikahinya. Namun Hernandez menolaknya karena menurutnya istrinya membutuhkannya. Hernandez juga meminta anak Maria untuk ia besarkan tanpa Maria. Mendengar ucapan Hernandez, Maria merasa sangat bersedih. Keesokannya Maria menggendong bayinya sambil menyanyikan lagu anak yang aneh. Yang biasa kita dengar itu ya, dan berniat untuk menenggelamkan bayinya. Hernandez yang melihat kejadian itu berusaha merebut bayi itu dari Maria dan mengatakan jika Maria tak memiliki apa-apa, sambil melemparkan batu yang keras mengenai matanya sehingga membuatnya jatuh ke dalam sungai. Bagi orang Meksiko, Maria tak mati di situ, tapi hidup selamanya karena dikutuk. Sehingga warga di sana menyebutnya dengan julukan La Llorona, atau yang berarti wanita yang menangis, karena dia selalu menangisi dirinya dan bayinya. La Llorona selalu menginginkan anak kecil manapun, sampai dia menemukan bayinya. Carly merasa bahwa dirinya tak bisa hanya menunggu saja, dan ia pun meminjam telepon Veronica untuk menelpon Andri suaminya. Dan Carly otomatis kaget dong kenapa ponsel suaminya ada pada Antonio. Hal ini membuat Carly menodongkan senjata yang kebetulan ada di sana, membuat Antonio terpaksa keluar ruangan dengan risiko akan dibawa oleh La Llorona, karena pintu ruangan suci telah terbuka. Sambil membawa senjata, Carly berusaha mencari bantuan dari luar dan menyuruh Veronica dan Dani untuk tetap berada di dalam ruangan. Sayangnya, Carly bertemu dengan La Llorona yang memaksanya untuk kembali ke ruangan tadi. Tapi lagi-lagi dicegah oleh La Llorona dan membuat Carly berlari ke koridor. Namun La Llorona malah berhenti melihat foto Hernandez bersama istrinya yang sedang memakai kalung. Dan tentunya membuat La Llorona marah dan mencakar-cakar foto istri Hernandez itu.
Carly memanfaatkan kesempatan ini untuk lari ke ruang bawah tanah dan mendengar suara Danny dari arah atas. Veronica menyuruh Carly untuk tetap bersembunyi, tapi ternyata ketahuan juga dengan La Llorona. Danny panik menyuruh Veronica untuk menyelamatkan ibunya. Veronica pun akhirnya turun dan akan menusukkan salib ke La Llorona. Sayangnya Danny juga ikut turun sambil manggil ibunya. Tentu saja La Llorona nggak segan-segan untuk menyerang Veronica dan membawa Danny pergi lagi. Carly akhirnya pasrah, dia merasa La Llorona sudah menangkap Danny dan menang. Tapi Veronica meyakinkan Carly bahwa ada cara lain untuk mendapatkan Danny, yaitu dengan menukarkan putrinya La Llorona yang bernama Gabriela. Hernandez sangat menyayangi Gabriela melebihi istrinya, dan membuat Gabriela sebuah kotak musik untuk ultahnya. Istrinya sangat cemburu dan mencoba mengutuk Gabriela. Nenek buyut Veronica merawat Gabriela seperti anaknya sendiri. Nenek buyut Veronica juga seorang penyihir. Ia memasukkan sihir di kotak musik Gabriela dan akan berbunyi untuk memperingatkan apabila ada mara bahaya yang mendekat. Hernandez mengambil mayatnya dan menguburnya di mana Veronica sendiri tak tahu di mana tempatnya. Tetapi Veronica menyarankan untuk Carly pergi ke Pulau de la Muñecas, yaitu tempat La Llorona mengambil anak yang diculik dan memberikan jiwa mereka pada semua boneka. Ketika Carly akan pergi keluar, ia bertemu dengan geng berandalan yang telah menculik Andre suaminya. Karena Andre telah menabrak mobil mereka dan menganggap akan menyerangnya. Untungnya Antonio datang dan menyuruh berandalan itu untuk menjauhi Andre dan Carly. Walaupun kesal, laki-laki berandalan itu tetap menuruti Antonio. Karena Antonio adalah ayahnya sendiri. Ya, mereka adalah ayah dan anak. Namun si laki-laki itu kesal, tingkahnya selalu dibatasin oleh Antonio. Carly pun kemudian menanyakan letak Pulau de la Muñecas untuk mencari Danny, dan Antonio pun menunjukkan jalannya untuk mengikuti aliran sungai. Ketika sampai di Pulau de la Muñecas, tampak boneka-boneka tua yang mengerikan. Carly mencari kuburan Gabriela di sana, yang seingatnya kematian Gabriela terjadi di tahun 1800. Saat mencoba mencari, ada boneka yang terpendam dan di kepalanya bertuliskan 1800. Carly sangat yakin jika Gabriela dikubur di bawah boneka tadi. Ia menyuruh Andre menggali terus, sedangkan dirinya berusaha mencari Danny. Setelah dicari-cari, akhirnya Danny ketemu juga. Apesnya La Llorona datang. Andre lalu datang membawa mayat yang telah digalinya tadi. Carly menyuruh Andre untuk menaruh mayatnya di bawah dan mengatakan jika itu adalah Gabriela, putri dari La Llorona yang selama ini ia cari. Dengan mengendap, Andre, Danny mulai pergi dan Carly mulai menyadari kalung yang dipakai mayat itu adalah milik istrinya Hernandez. Jadi yang telah membunuh istri Hernandez adalah Gabriela yang tidak diketahui berada di mana sekarang. Mereka bertiga lari terbirit-birit ke perahu. Sayangnya La Llorona menemukan mereka dan mencoba menyerang Carly. Danny memohon kepada La Llorona untuk tidak membunuh ibunya karena dia tidak ingin dibesarkan tanpa seorang ibu. La Llorona pun dibuat terenyuh oleh Danny dan tanpa sadar Antonio yang di belakangnya menusukkan salib pada Maria alias La Llorona. Keesokannya Carly memandangi kotak musiknya. Dijelaskan di sana bahwa kotak musik Carly adalah milik Gabriela sebelumnya. Maria dijuluki La Llorona yang artinya wanita yang selalu menangis. Karena Maria selalu menangis mencari bayinya, mencari keluarganya, keturunannya, yang tak lain tak bukan adalah Carly, yang merupakan cucu dari Gabriela, alias cucu buyutnya si Maria. Oleh karena itu, di awal film, Veronica merasa tak asing dengan Carly.
Walaupun Carly sebelumnya memang diadopsi oleh orang lain. Dan cerita pun selesai.